Oke, selamat bergabung di perkuliahan minggu ke-8 dari mata kuliah Geologi Struktur. Kita akan membahas tektonik dan juga geologi struktur. Ya, kaitan antara tektonik serta geologi struktur. Ini adalah perkuliahan, kembali ditujukan outline perkuliahan. Di minggu pertama sampai minggu ke-7, kita sudah membahas mengenai geologi struktur dalam skala yang relatif kecil ya. Sesuatu yang bisa kita lihat secara uh, di singkapan atau juga secara mikroskopik. Nah, sekarang kita akan masuk ke minggu ke-8 dan seterusnya. Kita akan membahas mengenai struktur geologi pada skala yang lebih luas. Ya, ada yang skala benua, skala regional, bahkan skala global. Oke. Dan sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu mengenai tektonik karena struktur geologi, geologi struktur akan banyak berkaitan dengan tektonik. Oke, ini adalah perkuliahannya. Kita akan bahas mengenai tektonik, baru kemudian kita bahas mengenai interaksi antar lempeng tektonik, baru kemudian kita membahas mengenai tektonik rezim, ya, rezim tektonik. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dulu. Apa yang kita maksud dengan tektonik? Ya, ada dua definisi yang agak berbeda mengenai tektonik yang sering dipakai oleh banyak orang. Pertama adalah tektonik, yaitu cabang ilmu geologi yang berkaitan dengan segala struktur-struktur geologi yang berukuran besar beserta deformasinya. Oke, jadi kita bahas struktur-struktur berukuran besar beserta deformasinya. Ini adalah definisi yang cukup luas ya. Tapi ada juga definisi yang lebih sempit yang kita sebut dengan nama plate tectonic. Plate tectonic itu adalah teori kinematik yang berkaitan dengan struktur dengan pergerakan-pergerakan skala besar yang terjadi pada bagian terluar dari bumi, yaitu yang berupa cangkang yang padat. Oke, yang kita sebut dengan nama lempeng. Oke. Terus di sini terdapat pergerakan relatif dan terdapat interaksi antara lempeng-lempeng tersebut ya. Lempeng-lempeng yang besar dia rigid, kemudian dia saling interlocking, yang kita sebut dengan nama lempeng tektonik. Oke, terus lempengnya ini terbentuk yang baru dan juga hilang secara berkala dari waktu ke waktu akibat adanya proses-proses tektonik. Apa itu proses tektonik? Tektonik proses atau juga yang kita sebut dengan tektonik activity adalah pergerakan yang pelan tetapi steady itu artinya maksudnya terus-menerus ya, dari lempeng bumi yang kita sebut dengan nama litosfer. Oke, pergerakan yang pelan itulah yang kemudian terjadi subduksi, terjadi rifting dan sebagainya. Oke, nah definisi yang mau saya tunjukkan di sini adalah dua definisi yang cukup berbeda antara plate tektonik dan juga tektonik. Seringkali ya orang waktu menyebut tektonik itu dia cuma menyebut pokoknya segala struktur skala besar disebut dengan nama tektonik. Nah, tapi kalau yang lebih sempit, orang akan sebut yang disebut dengan tektonik itu adalah struktur skala besar yang berkaitan dengan aktivitas dari lempeng. Gitu. Ya, jadi hati-hati kalau di studi mengenai tektonik karena ada dua konsep yang berbeda mengenai tektonik. Tapi kata kuncinya tetap adalah struktur skala besar. Regardless dia mau berkaitan dengan lempeng atau enggak, kata kuncinya adalah struktur yang skalanya besar. Oke, jadi ini saya mau tunjukkan apa yang dimaksud dengan lempeng. Yang dimaksud dengan lempeng itu adalah kerak. Ini kan kerak nih. Ada oceanic dan juga kontinental. Dan juga ada lempeng, tapi lempeng bagian paling atasnya aja. Uppermost mantle. Jadi inilah dia yang disebut dengan nama lempeng tektonik. Ya, uppermost mantle itu beda lagi dengan upper mantle. Kalau upper mantle kan yang solid, lower mantle yang solid juga. Kalau yang uppermost mantle itu yang solid dan juga rigid. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa impact dari adanya studi tektonik dalam studi geologi. Ya, jadi begini. Sebelum adanya lempeng tektonik, ya teori lempeng tektonik, ternyata kerak bumi itu disangka sebagai suatu kerak yang stasioner, ya tidak bergerak.
walaupun sudah banyak ada teori-teori sebelum lempeng tektonik yang menjelaskan adanya kaitan antara pantai di selatan Amerika dengan Afrika, tapi tetap itu belum sepenuhnya dipercaya ya bahwa ada pergerakan. Karena ya mungkin karena pergerakan tektonik ini kan sangat pelan, jadi orang tuh tidak bisa melihat sesuatu perubahan yang sekecil itu, ya. Cuman masalahnya ada berbagai bukti-bukti lain selain tadi pantai, ada juga persebaran fosil, persebaran batuan yang punya banyak tanda tanya tuh, punya banyak tanda tanya. Tapi kemudian gara-gara ada plate tektonik inilah dia menjadi suatu eksplanasi penjelasan ya, menjadi penjelasan atas berbagai pertanyaan-pertanyaan para geologis tersebut. Ya, berbagai aspek-aspek dalam geologi seperti yang saya tadi bilang, persebaran batuan, persebaran gunung api, persebaran fosil itu bisa disatukan oleh adanya si teori tektonik ini. Oke. Kemudian jadi ini tadi yang saya bilang, dia bisa menjelaskan persebaran vulkanik, keberadaan mid-oceanic ridge, kemudian juga penjelasan perubahan kimia dari atmosfer dan juga air laut, menjelaskan fosil fauna dan flora, dan juga paleoclimate, ya kenapa informasi paleoclimate itu sangat berbeda dengan kondisi yang di sekarang kalau kita temukan di batuan, ya. Terus jadi keberadaan teori tektonik ini sedikit banyak bisa dianalogikan dengan kalau di ilmu fisika modern adalah keberadaan model Rutherford and Bohr atomik, ya, keberadaan model atom Rutherford and Bohr, atau juga penemuan kode genetik di ilmu biologi. Jadi kalian bisa kebayang ya, ini dua hal ini kan adalah dua hal besar di bidang ilmu biologi dan fisika. Kalau di geologi itu adalah keberadaan teori tektonik. Ya, jadi awalnya orang bilang bumi itu namanya fixis. Pergerakan-pergerakan hanya terjadi secara vertikal, litosfer tidak bergerak kemana-mana. Yang ada hanya pergerakan ke atas dan ke bawah yang menyebabkan deposisi dan sebagainya. Sementara yang mobilis, inilah dia yang pergerakannya lateral, terus posisi litosfer itu berubah terus, terus permukaan bumi itu sebenarnya bersifat mobile. Ya. Nah, teori yang cukup menjelaskan tektonik itu adalah teori continental drift dari Wegener. Ya, Wegener melihat bahwa semua kontinen itu awalnya bergabung bersama, kemudian saling terpisahkan. Dilihat dari batas-batas pantai di Afrika, Eropa, Antartika, dan Australia. Dan juga adanya kesamaan antara batuan dan juga fosil. Nah, cuman pada awalnya Wegener ini dikritisi oleh para geosaintis karena satu, Wegener sendiri bukanlah seorang geologis atau geofisis, dia adalah seorang meteorologis. Dan terutama masalah di sini, driving mechanism, apa yang menggerakkan pergerakan itu tidak dapat dijelaskan dengan sepenuhnya. Ya, kita akan coba lihat bagaimana penemuan penemuan mengenai konsep tektonik ini, mulai dari bukti-buktinya. Pertama adalah keberadaan continental jigsaw, di mana pantai-pantai pada berbagai kontinen itu sebenarnya bisa saling disatukan. Jadi kalau yang seperti sekarang ini, bisa kita satukan seperti ini. Kemudian adanya distribusi fosil pada daerah yang terpisah jauh, tapi fosilnya sama. Misalnya di South America dan juga Afrika. Sama-sama ditemui keberadaan fosil Mesosaurus. Ya, nggak cuma Mesosaurus, ada lagi Glossopteris di tanaman, ada juga Lystrosaurus yang menunjukkan bahwa fosil ini ditemukan di berbagai kontinen yang tempatnya sudah jauh ya di masa sekarang, tapi fosilnya sama. Ada juga tentang keberadaan batuan, misalnya di sini ya, keberadaan pegunungan Appalachia dan juga pegunungan Caledonia. Itu semua sebenarnya adalah satu pegunungan yang sama. Lalu juga ada bukti-bukti paleoclimate. Di South America, Afrika, India, dan juga Australia, kita menemukan adanya bukti-bukti glacier di sini. Padahal di India, Australia, ini udah bukan daerah glacier lagi kan. Ternyata setelah dilihat, ternyata dulu itu mereka semua bergabung dengan Antartika.
Ya, jadi itu adalah berbagai bukti. Nah, tapi itu masalahnya adalah alasan penyebabnya. Nah, di sini Wegener mempostulasikan bahwa lempeng-lempeng itu tersubduksi akibat adanya pergerakan sentripetal. Ya, jadi kalian bayangkan karena bumi berputar, akhirnya kerak yang di luarnya itu juga mengalami perputaran. Akibatnya itulah ada yang tersubduksi dan sebagainya. Tapi ini ditolak karena dianggap energi tidak cukup besar. Nah, barulah kemudian di tahun 1928 dibilang bahwa yang menyebabkan pergerakan-pergerakan itu adalah arus di bawah, ya, konveksi pada magma, ya, pada mantel. Itulah yang menyebabkan lempeng-lempeng ini saling tersubduksi, mengalami rifting, dan juga menyebabkan adanya pergerakan lempeng. Barulah kemudian diterima dengan baik. Ya, jadi kira-kira begini, karena ada konveksi menyebabkan adanya pergerakan lempeng. Itu pun walaupun begitu, ini pun sekarang sudah mulai dibantah ya, bahwa pergerakan lempeng disebabkan adanya konveksi mantel, yang nanti akan kita jelaskan. Oke, yang menarik lagi adalah di teorinya Wegener memprediksi keberadaan adanya volcanic activity di tengah-tengah samudra, ya, yang namanya Mid-Oceanic Ridge. Ada volcanic activity. Dulu tuh kita nggak bisa ke daerah ini, Mid-Oceanic Ridge. Tapi kemudian bukti-buktinya mulai muncul. Ketika dilakukan survei magnetik, ya, terjadi pembalikan magnet, ya, terjadi pola pembalikan magnet di sekitaran, di tengah-tengah dari samudra yang luas. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa kenapa dia bisa pembalikannya terjadi secara konsisten, itu diduga bahwa itu diakibatkan oleh adanya lempeng yang baru terbentuk. Ya, terus kemudian satu masalah lagi dari teori tektonik lempeng adalah waktu di zaman Wegener itu yang diprediksi baru keberadaan rifting, ya, ekstensinya itu, dan juga keberadaan subduksi. Nah, masalahnya adalah karena bumi itu bulat, kedua proses rifting dan subduksi itu saja tidak cukup untuk terjadi. Ya, harus ada proses yang mengakomodasi mereka. Itulah yang disebut dengan nama strike-slip boundary. Dan strike-slip boundary ini baru ditemukan tahun 65 oleh John Tuzo Wilson. Inilah yang membuktikan bahwa nih, kalau kita punya proses subduksi dan juga proses rifting ataupun proses mid-oceanic ridge, ya, itu tuh harus ada keberadaan transform boundary di sini. Kalau nggak, dia nggak akan bisa terjadi. Nah, masalahnya adalah di bagian yang saya kasih warna biru ini, seringkali tidak ada bukti-buktinya keberadaannya. Jadi baru diteorikan saja waktu itu. Baru kemudian ditemukanlah bahwa di sekitar sini ada bukti-bukti gempa, tapi jumlahnya sedikit. Nah, makanya inilah di tahun-tahun 65-an inilah disebut bahwa teori tektonik itu baru benar-benar komplit, karena sesudah ditemukan adanya strike-slip boundary. Lalu kemudian sesudah adanya strike-slip boundary ini, ditemukan juga benar-benar ditemukan adanya gunung api di daerah Mid-Oceanic Ridge. Kalau dulu kan cuma ditemukan adanya pembalikan pola magnetik, tahun 68 benar-benar ditemukan adanya gunung api, ya, di samudra. Dan inilah yang kembali membuktikan bahwa plate tektonik itu memang benar adanya. Beneran mekanismenya ada, mekanisme penggeraknya ada, terus adanya strike-slip boundary-nya, ya, transform boundary, dan benar-benar ditemukan adanya gunung api di tengah samudra. Ya, seperti yang di sini ditemukan adanya keberadaan black smoker. Oke, dan black smoker ini ditemukan di banyak tempat nih. Di semua batas-batas lempeng ini kita bisa menemukan keberadaan black smoker. Daerah-daerah yang tidak ada titik-titik, ya, kemungkinan sebenarnya karena surveinya belum dilakukan di sana. Oke, jadi dari studi inilah akhirnya kita punya 3 tipe plate boundary yang komplit. Ada divergent boundaries, convergent boundaries, dan yang terakhir ditemukan adalah
transform boundaries. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu mengenai boundaries tersebut. Balik lagi, kita akan lihat bahwa yang kita sebut lempeng itu adalah yang litosfer ini ya. Litosfer ini berarti adalah kerak dan juga bagian paling atas dari mantel. Ya, bukan mantel atas, tapi bagian paling atasnya lagi. Kita sebut dengan uppermost mantle. Ketika kita punya convergent boundaries, disitulah kita mengalami proses pemendekan dari si lempeng-lempeng tersebut. Pemendekannya bisa disebabkan oleh adanya proses subduksi, ya, antara lempeng samudra dengan lempeng samudra, antara kerak ya, kerak samudra dengan kerak samudra, kemudian atau proses kolisi antara kerak benua dengan kerak benua. Subduksinya bisa kerak samudra dengan kerak samudra, atau bisa juga kerak benua dengan kerak benua. Sementara untuk kolisi, itu harus kerak benua dengan kerak benua, supaya terbentuk proses kolisi. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan divergent boundaries. Divergent boundaries itu bisa terjadi dengan pada lempeng yang di atasnya memiliki kerak benua, atau juga pada lempeng yang di atasnya memiliki kerak samudra. Kalau terjadinya di kerak samudra, kita sebut dengan nama mid-oceanic ridge. Kalau dia terjadi di kerak benua, kita sebut dengan nama continental rift. Oke, jadi ini adalah contoh dari proses rifting, ya, peralihan dari rifting menjadi mid-oceanic ridge. Jadi awalnya kita punya rifting di sini, adanya proses upwelling di mana material mantel bergerak ke atas, menyebabkan adanya vulkanisme di daerah benua ini. Mereka dua di sini mengalami proses ekstensi ya. Ekstensi terus berlanjut. Keraknya juga terus mengalami penipisan ya, kerak benuanya mengalami penipisan hingga akhirnya terbentuklah kerak samudra baru di sini. Oke, kalau proses ekstensinya terus berlanjut, lama-lama kita akan menemukan daerah punggungan yang kita sebut dengan nama mid-oceanic ridge. Itu transisinya ya. Nah, sementara untuk yang transform, nah ini pentingnya kenapa kita butuh keberadaan transform fault boundaries, karena ternyata daerah mid-oceanic ridge tersebut ya, spreading center tersebut, itu lokasinya tidak konsisten di satu tempat. Ini kita bisa lihat. Kalau dia konsisten, itu ya gampang aja dia ngebuka barengan semua. Tapi karena dia nggak konsisten, ya kan, posisinya kan terus berubah, maka kita tuh butuh keberadaan si transform boundaries ini. Karena kalau nggak dia nggak akan bergerak. Kita butuh yang namanya transform boundaries di sini. Transform boundaries inilah yang menyebabkan pergerakannya bisa terjadi. Kalau nggak, ya udah kekunci aja, akan bisa bergerak. Inilah mengapa si transform boundaries ini penting. Oke, jadi kira-kira itulah keberadaan berbagai batas lempeng ya. Batas lempeng yang konvergen, divergen, dan juga yang transform. Oke, jadi ini yang konvergen. Ya, konvergen ada yang oceanic dan kontinen, ada juga yang oceanic-oceanic, ada juga yang kontinen dan kontinen. Sementara kalau divergen ada yang continental rifting, atau ada juga mid-oceanic ridge. Sementara kalau yang transform, dia adalah bagian yang penting juga dalam teori lempeng tektonik. Oke, kemudian driving force. Apa yang menyebabkan terjadi pergerakan ini? Ya, ada 3 yang utama, yaitu adalah basal drive, yaitu tadi adanya konveksi dari mantel. Ada juga slab pull dan juga ridge push. Slab pull itu adalah ketika
mantel yang sudah tersubduksi ini, dia ketarik, pull, ya, jatuh ke bawah. Sementara ridge push itu adalah akibat adanya pembentukan mantel yang baru, menyebabkan ini kedorong juga, push. Gitu. Kalau dulu diduga siklus mantel ini ya yang penting. Ya, perputaran dari mantel ini yang penting untuk membentuk proses tektonik. Ya, konveksi mantel yang penting untuk membentuk proses tektonik. Tapi sekarang dilihat bahwa slab pull dan ridge push lah yang paling penting yang menyebabkan adanya proses tektonik. Oke, terus harap diingat juga bahwa pergerakan lempeng itu pergerakannya berbeda-beda kecepatannya. Ya, bisa kita lihat di sini ada beberapa lempeng yang bergerak cukup cepat, misalnya ini Pasifik, ya, Australia juga cukup cepat bergerak ke arah utara. Tapi ada beberapa yang relatif lambat. Misalnya adalah Afrika yang sebenarnya cukup stasioner ya posisinya. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Sekarang kita akan membahas mengenai Wilson Cycle dan juga Supercontinent Cycle. Balik lagi ke teori tektonik. Waktu Wegener menjelaskan mengenai teori tektonik, Wegener melihat bahwa terjadi continental drifting, ya, ketika kontinen itu saling bergerak menjauh satu sama lain, itu terjadi hanya sesudah terjadi break up dari Pangea, ya. Ketika Pangea, suatu superkontinen besar, itu pecah, baru terjadi yang namanya drifting. Nah, tapi kemudian ada seorang peneliti lain yang namanya Wilson. Wilson melihat bahwa sebenarnya sebelum ada Pangea juga sudah terjadi proses-proses drifting yang lainnya. Oke. Jadi menurut Wilson melihat bahwa proses drifting dan juga proses divergen dan juga proses konvergen itu adalah suatu siklus yang berlangsung terus-menerus. Ya, misalnya dalam stage A itu terjadi proses divergen dulu. Ya, di sini misalnya kita punya stable craton, kemudian terjadi proses rifting di mana kerak benua tersebut mengalami terbentuknya rifting, ya, proses divergen. Terus ketika berkembang lebih lanjut, yang tadi ya kerak benua itu satu, ada rifting, lama-lama dia makin menipis, dan terpisah dua, dan di tempat terpisahnya itu terbentuk kerak samudra yang baru. Kalau ini terus berlanjut, rifting tidak akan terus berlanjut. Pada suatu saat mungkin kerak samudranya itu akan pecah, ya, kerak samudra yang mengalami riftingnya akan pecah. Lalu kemudian salah satu bagiannya itu dia bisa tersubduksi. Seperti ini. Kalau ini dia tersubduksinya ketika salah satu kerak samudranya itu akhirnya tersubduksi ke kerak benuanya. Ya, ketika dia tersubduksi akhirnya kedua kerak yang terpisah ini kemudian bisa bersatu kembali. Oke, lalu kemudian proses ini bisa terus berlanjut hingga yang tadinya dia kerak benua terpecah-pecah baru akhirnya bisa saling bersatu hingga dia membentuk suatu zona collision. Oke. Lama-lama zona collision ini yang tadinya adalah zona konvergen, lama-lama mereka saling menyatu, ya. Yang tadinya itu batas-batas konvergen, lama-lama batas konvergennya hilang, akhirnya dia membentuk satu benua yang baru yang kita sebut dengan nama stable craton lagi. Kemudian sesudah dia terbentuk jadi stable craton, lalu prosesnya berulang lagi. Ya, divergen lagi, konvergen lagi, stabil lagi, divergen lagi, konvergen lagi, stabil lagi, dan begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan nama Wilson Cycle. Nah, Wilson Cycle ini penting karena ini menjelaskan kenapa tidak ada kerak benua yang berumur lebih tua dari 200 juta tahun. Ya, ini kita bisa lihat di gambar bahwa di sini kerak benua sudah dikasih warna berdasarkan umurnya dari 0 sampai 180. Tapi yang menarik, kalau kerak benuanya cuma sampai 200 juta tahun yang lalu, tapi kerak benua itu bisa sampai sangat-sangat tua, bahkan sampai umurnya akhir. Ya, ini seperti yang digambarkan di sini. Kerak samudra kita tuh cuma ada umurnya sampai 108 sampai 200, lebih muda dari 200, tapi untuk yang kerak benua itu bisa sampai ribuan tahun,
bisa sampai 3.800 juta tahun yang lalu, atau bahkan lebih tua lagi. Ya, ini disebabkan karena dalam Wilson Cycle dia menunjukkan bahwa yang namanya kerak samudra itu pasti akan terkonsum, pasti akan hancur. Sementara yang namanya kerak benua, nah kita bisa lihat di sini ya, yang namanya kerak samudra itu akhirnya kemudian dia akan tersubduksi. Tapi yang namanya kerak benua, dia nggak akan tersubduksi ke bawah, sedikit lah yang tersubduksi ke bawah. Paling juga dia ngebentuk jadi stable crater. Endingnya bagi kerak samudra dia tersubduksi, endingnya bagi kerak benua adalah dia membentuk stable crater. Ya, makanya stable benua kita bisa dapat umur yang tua, tapi kalau samudra cuma sampai 200 juta tahun yang lalu. Ya. Nah, akibat adanya siklus Wilson Cycle inilah kita bisa menginterpretasi evolusi tektonik global dari sampai ratusan juta tahun yang lalu. Misalnya kita lihat di video ini. Oke, ini adalah plate tektonik dari 540 juta tahun yang lalu. Kita bisa rekonstruksi dan kita bisa lihat bagaimana proses Wilson Cycle ini terjadi ya. Ini pada 540 juta tahun yang lalu ini dia masih terpisah, tapi kemudian dia bergabung, ya kan? Baru kemudian terpisah lagi hingga terbentuk di masa sekarang. Kita bisa lihat ya, ini dia bergabung, kemudian dia terpisah. Ya, jadi Wilson Cycle itu terjadi secara terus-menerus. Ya. Nah, Wilson Cycle ini bukan ini saja yang sesudah ada Wilson Cycle, ternyata ada lagi yang namanya Supercontinent Cycle. Ternyata proses Wilson Cycle ini terjadi terus-menerus, yang mana dalam prosesnya Wilson Cycle akan membentuk suatu fase, yaitu suatu superkontinen. Ketika semua kerak-kerak benua yang tadinya dijelaskan dalam Wilson Cycle itu ternyata akan menyatu, tapi menyatunya itu udah mencakup skala global ketika semua kerak benua itu bersatu. Itulah yang disebut dengan nama superkontinen cycle. Oke, jadi selama masa waktu geologi sudah terjadi berbagai superkontinen yang terbentuk. Nah, jadi yang di masa sekarang ini kan dia saling terpecah ya. Tapi sebelumnya waktu di masa Pangea 200 juta tahun yang lalu ada kita yang punya superkontinen namanya Pangea. Bahkan sebelumnya lagi ada lagi yang namanya Pannosia. 545 juta tahun yang lalu ada suatu superkontinen besar. Lalu sebelumnya siklusnya itu sebelumnya ada lagi yang namanya Rodinia. Bahkan ada lagi yang namanya Columbia. Ya, jadi kita bisa kebayang bahwa superkontinen itu terbentuk, pecah, terbentuk, dan pecah. Nah, jadi yang warna merah ini adalah superkontinen. Ya. Jadi pada 3,6 miliar ada superkontinen, lalu ada lagi Ur pada 3,1, lalu Columbia pada 1,8 juta miliar tahun yang lalu, baru Rodinia, Pannosia, dan Pangea. Jadi kita bisa lihat ya, dia kebentuk superkontinen, pecah, kebentuk, pecah, dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau lihat lebih lanjut mengenai superkontinen, bisa cek di YouTube ini. Oke, nah bagaimana dengan masa depan? Ternyata sekarang tuh kita lagi fase pecah, tapi pada 250 juta tahun yang lalu, superkontinen akan terbentuk lagi. Kira-kira seperti inilah bentuknya, di mana Eurasia, Afrika, North America, dan South America itu sudah bersatu, sementara Australia dan Antartika ini juga udah bersatu. Tapi ini masih satu teori ya. Ada juga ya teori yang menyebutkan bahwa Australia itu sudah bergabung dengan Eurasia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri kan ada pergerakan lempeng. Ternyata prosesnya juga terjadi nih, yang namanya proses Wilson Cycle tersebut. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah Gondwana, ini Laurasia. Nah, ternyata ada Wilson Cycle terjadi. Misalnya di sini. Di sini terjadi proses break up. Terus fragmen-fragmen ini terakhir ternyata bergabung dengan benua yang lain. Di sini. Inilah yang kemudian membentuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Jawa. Ya, proses ini terjadi jauh sebelum India tersubduksi ke Himalaya.
Kemudian Austria sendiri bersama Papua itu juga bergerak ke arah utara nih. Ya, selama dia bergerak ke arah utara, terjadi banyak vulkanisme di daerah timur Indonesia yang membentuk Sulawesi, ngebentuk Halmahera, kemudian ngebentuk Filipina, dan juga ngebentuk daerah timur Jawa yang disebut dengan Kepulauan Sunda Kecil. Jadi kita bisa lihat bagaimana Wilson Cycle juga terjadi di daerah Indonesia. Nah, lalu apa pentingnya studi mengenai tektonik tersebut dalam studi geologi struktur? Nah, ternyata proses tektonik yang terjadi itu akan menentukan yang namanya rezim tektonik. Dan rezim tektonik akan menentukan struktur geologi yang terbentuk. Saya kasih contoh, pada kontraksional rezim itu terjadi ketika batuan-batuan itu mengalami proses kontraksi, alias dia saling memendek. Contohnya adalah di proses konvergen ya, bisa waktu kolisi maupun waktu subduksi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada berbagai struktur geologi yang terbentuk. Ada lipatan dan juga ada sesar yang kebentuk. Terutama sesar-sesar naik dan juga anticline dan syncline. Sementara pada proses divergen, itu ciri utamanya adalah terjadi pemanjangan. Ya, tadinya dia cuman misalnya 1 km, jadi lebih panjang jadi 2 km misalnya. Ya, karena ada proses ekstensi. Nah, pada extensional regime juga terbentuk berbagai struktur geologi. Misalnya kebentuknya sesar-sesar. Bisa kita lihat di sini contoh sesarnya adalah sesar normal. Lalu ada lagi yang namanya strike slip regime. Nah, di mana di sini tidak terjadi proses pemendekan atau proses pemanjangan, tapi di sini hanyalah ada 2 blok batu yang saling berpapasan. Oke, ciri utamanya apa? Bisa kita lihat ya, terutama adalah keberadaan sesar-sesar mendatar. Tapi tidak selalu sesar mendatar saja yang terbentuk. Bisa juga ada sesar normalnya, atau juga bisa jadi ada sesar naik plus ada lipatan-lipatan yang kebentuk. Oke, jadi di 3 minggu ke depan, kita akan membahas keberadaan mengenai rezim-rezim ini. Karena rezim-rezim ini menarik, bahwa sebenarnya dalam suatu lingkungan tektonik, rezimnya juga bisa macam-macam. Ya, jadi di 3 minggu ke depan kita akan bahas mengenai contractional regime, ada 3. Lalu kemudian kita akan bahas lagi mengenai deformasi-deformasi yang tidak berkaitan dengan plate tektonik. Lalu kita akan membahas kaitan antara geofisika dan geologi struktur. Lalu mengenai studi kasus aplikasi geologi dalam berbagai industri. Oke, ini adalah bacaan minggu lebih lanjut. Kalian bisa baca buku Pluim, bab 14. Dan untuk minggu depan kita bisa coba baca buku Vossen, bab 16 mengenai contractional regime. Oke, cukup sekian perkuliahan untuk minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan.